Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhfah Al-Wasabiyah. Qala asyari hafizahullah tanbihatun. Catatan penting. Al-awwalu, yang pertama. Sakatal musannifu. Al-musannif, yaitu pengarang matan Al-Ajurumiyah, itu sakata, diam. An alamati fi'lil amri, dari tanda fi'il amr. Jadi musannif dalam matan Al-Ajurumiyah itu tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Wa alamatuhu, dan tandanya, tanda fi'il amr adalah muraqqabatun min amrayni, terdiri dari dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, an yadulla ala talabi, dia menunjukkan at-talab, tuntutan. Itu tanda yang pertama. Dia menunjukkan at-talab, ya, tuntutan. Baik. Kemudian wasani, yang kedua, an yakbala ya al-muannasatil mukhatabati, yaitu dia menerima ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Ini dua tanda dari fi'il amr. Yang pertama menunjukkan at-talab, tuntutan. Yang kedua dia menerima ya muannas mukhatabah. Perhatikan. Nahwu contohnya adalah ijtahid ya Zaidu. Ijtahid ya Zaidu. Bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Naam. Fa ijtahid, maka kata ijtahid adalah fi'lu amrin. Fi'il amr. Li'annahu dalla 'ala talabi, karena sesungguhnya dia menunjukkan at-talab, tuntutan. Ya. Wa huwa, dan tuntutan itu adalah huwa, kembali ke at-talab, tahsilul ijtihadi. Tahsilul ijtihad. Tuntutan itu adalah apa? Terjadinya al-ijtihad, kesungguh-sungguhan. Jadi ketika kita menyatakan ijtihad, bersungguh-sungguhlah, itu kan merupakan tuntutan agar kemudian bersungguh-sungguh. Tuntutan agar kemudian terjadi kesungguh-sungguhan. Nah, maka yang pertama ini tandanya adalah menunjukkan kepada at-talab. Kemudian wa yaqbalu ya al muannasatil mukhatabati, dan dia bisa menerima ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah domir yang dia berkedudukan sebagai fa'il. Taqulu idza amarta al mar'ata. Taqulu, engkau katakan, idza, apabila, amarta, engkau memerintahkan, al-mar'ata, ya, seorang wanita, ijtahidi ya Hindu. Ijtahidi ya Hindu. Bersungguh-sungguhlah engkau wahai Hindun. Nah, ijtahidi. Nah, perhatikan di situ ya muannas mukhatabah. Ya. Ya muannas mukhatabah. Jadi dua tanda fi'il amr itu, yang pertama adalah menunjukkan tolab, tuntutan, ya. Kemudian yang kedua dia bisa menerima ya muannas mukhatabah. Baik. Kemudian contoh berikutnya adalah qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Nah, istaghfir itu fi'il amr. Dia menunjukkan kepada at-talab. Tetapi harus ada tanda yang kedua, yaitu dia bisa menerima ya muannas mukhatabah. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wastaghfiri li dzambik, dan mohonlah ampun, ya, untuk dosamu. Nah, di sini wastaghfiri itu ada ya muannas mukhatabah.
Ya. Ya yang menunjukkan muannas perempuan yang diajak bicara. Baik. Ini apa namanya? Dua tanda fi'il amr. Yang pertama menunjukkan kepada talab, yang kedua dia bisa menerima ya muannas mukhatabah. Ya, adapun pembahasan lebih lanjut nanti pada tingkatan pelajaran berikutnya. Kemudian atau sebelum kita lanjut kepada poin berikutnya, kita lihat dulu i'rab contoh. Ya, i'rab contoh mulai dari ijtahid ya Zaidu. Ijtahid ya Zaidu. Kita lihat i'rabnya. Ijtahid adalah fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun. Dia fi'il amr mabni atas sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, fihi wujuban. Itu apa namanya? Mustatir wujuban, wajib. Takdiruhu, takdirnya adalah anta. Ya, nanti permasalahan ada dia mustatir wujuban atau mustatir jawazan, insyaallah nanti akan kita lewati. Tapi intinya sekarang kalau dipahami bahwasanya fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta, insyaallah sudah mencukupi untuk tahapan ini. Baik. Kemudian wa ya harfu nidain, ya adalah huruf nida. Wa zaidun atau zaidu karena tidak ditanwin, wa zaidu munada mufrad. Itu munada mufrad mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Dia mabni di atas dhamma fi mahalli nasbin, pada kedudukan nasab. Baik, kemudian i'rab contoh ijtahidi ya Hindu. Ijtahidi fi'lu amrin mabniun 'ala hadzfin nuni. Dia fi'il amr, dia mabni di atas membuang huruf nun. Membuang apa namanya? Huruf nun. Baik. Wal ya'u, ya itu adalah dhamirun muttasilun, dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya-nya adalah dhamir muttasil, dia mabni atas sukun, dia pada kedudukan rafa' sebagai fa'il. Wa ya Hindu mislu ya Zaidu. Ya Hindu sama seperti ya Zaid. Ya harfun nida, Hindu munada mufrad mabniun 'ala ad-dhamm fi mahalli nasbin. Baik, kemudian i'rab contoh wastaghfir li dzambik. Al-waw atifatun. Waw itu adalah huruf ataf. Itu waw ataf. Wa istaghfir adalah mithlu ijtahid. Itu sama seperti meng'irab fi'il ijtahid. Itu artinya apa? Istaghfir fi'lun atau fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Ya, mabniun 'ala sukun. Wal lam harfu jarrin, dzanbi ismun majrurun bil lam, isim yang dijar dengan lam, wa alamatu jarrihi al kasratu az-zahiratu ala akhirih. Dan tanda jarnya adalah kasrah zahirah pada akhirnya. Kemudian dzambi mudhaf wal kaf mudhafun ilaih. Nah, dhamirun dia adalah dhamir muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nah, ka di situ dhamir dia fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Dia jar dan majrur dia muta'alliq, dia terkait dengan fi'il. Kemudian i'rab wastaghfiri li dzambik. Al waw atifatun, waw ataf, istaghfiri mislu ijtahidi. Ya, bisa di-i'rab melihat contoh ijtahidi. Walidzambika itu sama mislul ula, seperti yang pertama bisa dilihat. Illa annal kaf maksuratun, kecuali kaf yang di apa namanya di kasrah. Maksudnya untuk dhamir kafnya ya sama mudhafun ilaih, dhamirun muttasilun, tetapi dia mabniun 'alal kasri.
Ya. Mabniun alal kasri. Baik, adapun tadi pada contoh yang sebelumnya pada contoh yang pertama itu ada keliru ya dalam penulisannya. Kita kembali lagi yang atas tadi apa? Wastaghfir lidzambika. Pada i'rab contoh nomor i'rab wastaghfir lidzambika. Nah, pada poin terakhir disebut wal kaf mudhafun ilaih, ya kan? Kaf lidzambika, kaf di situ adalah mudhafun ilaih, dhamirun muttasilun mabniun. Nah, di situ disebut mabniun alal kasri. Itu keliru ya. Ya keliru. Silakan diberi catatan saja, bukan mabniun alal kasri tetapi mabniun alal fathi. Kan fathah. Lidzambika. Nah, lidzambika. Nah, itu mabniun alal fathi, bukan alal kasri. Fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nah, baru yang tadi contoh wastaghfir lidzambiki. Nah, untuk dhamir kaf di situ, kaf itu cara mengirobnya sama dengan di atas, cuma bedanya dia mabni alal kasri. Dhamirun muttasilun mabniun alal kasri, ya, alal kasri. Makanya disebut tadi illa annal kaf maksuratun, kecuali bahwasanya kafnya itu di kasro. Baik, itu ada kekeliruannya di situ. Mabniun alal kasri bukan mabniun alal kasri pada contoh wastaghfir lidzambika, tetapi mabniun alal fathi, ya, mabniun alal fathi. Baik, kemudian kita lanjutkan. Berkata Asy-Syarih hafizahullah, asani yang kedua. Yakfi, cukup, fil hukmi, dalam menghukumi, alal kalimati, sebuah kata, bi annaha, bahwasanya kata tersebut adalah fi'lun, adalah fi'il. Nah, perhatikan di sini biar tidak bingung. Yakfi fil hukmi alal kalimati bi annaha fi'lun. Stop di situ. Yakfi, cukup. Itu kan fi'il mudhari. Cukup. Cukup dalam hal apa? Cukup dalam menghukumi sebuah kata itu adalah fi'il. Apa yang cukup? Alamatun wahidatun. Nah, makanya alamatun di sini sebagai fa'il dari yakfi. Fa'il dari yakfi. Cukup satu tanda. Alamatun wahidatun. Cukup satu tanda, ya, dalam menghukumi bahwa sebuah kata itu fi'il. Baik. Wa qad tajtami'u fiha, dan terkadang terkumpul pada kata tersebut aktsaru min alamatin, lebih dari satu tanda. Ya. Jadi terkadang terkumpul pada kata tersebut sehingga kita bisa menghukuminya dia fi'il, itu lebih dari satu tanda. Ya, tapi cukup dengan satu tanda kita nyatakan bahwasanya kata itu adalah fi'il. Tetapi terkadang pada fi'il itu juga terkumpul lebih dari satu tanda. Nahwu contohnya adalah qad gharabatis syamsu. Qad gharabatis syamsu. Sungguh matahari itu telah terbenam. Perhatikan, fa gharaba, maka gharaba di situ adalah fi'lun madin, fi'il madhi. Bidalili dukhuli, dengan tanda masuknya qad alaihi padanya, min awwalihi, pada awalnya. Nah, di awalnya kan ada qad. Kemudian yang kedua dengan tanda apa? Waluhuki, luhuki, atof keduhul. Makanya dia ikut kasroh atau ikut jar. Waluhuki ta'ita'nithi min akhiri. Dan
disertai oleh tak ta'nis di akhirnya. Di awal ada qad, di akhirnya ada tak ta'nis, ya, as-sakinah. Tak ta'nis as-sakinah diharokati untuk lepas dari dua sukun. Ini dua, tidak mesti satu tanda. Baik, kita lihat i'rabnya. Nah, i'rab untuk qad gharabatis syams itu i'rabu hadzal mithali, i'rab contoh ini ka i'rabi qad qamatis shalah. Itu cara meng'irabnya sama seperti i'rab qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah. Ya, makanya dilihat saja cara meng'irab qad qamatis shalah. Ya. Illa kecuali, perhatikan di sini karena qad pada fi'il madhi kan bisa maknanya takrib bisa tahqiq. Maka dia lihat konteks. Tetapi memang pada umumnya qad yang masuk pada fi'il madhi itu maknanya adalah tahqiq. Tetapi perhatikan di sini kata pensyarah dalam penjelasan tadi, illa annaka kecuali bahwasanya engkau idza qulta apabila engkau mengatakan hadzal kalama ucapan ini ya kubailal gurubi ya sebelum terbenam hampir ya kubail itu sebelumnya tapi sudah sangat dekat dengan terbenam maka qad tersebut fihi pada ucapan tadi qad gharabatis syam itu litakrib, maknanya litakrib menunjukkan dekat, artinya hampir. Karena dia mengatakan hal yang demikian qad gharabatis syam itu sesaat sebelum terbenamnya matahari. Wa in qultahu, dan jikalau engkau mengucapkannya ba'dal ghurubi setelah terbenam matahari, kanat qad fihi litahqiqi, maka qad pada kalimat tersebut litahqiq, menunjukkan tahqiq ya maknanya sungguh. Baik, mudah-mudahan dipahami. Kemudian masuk pembahasan berikutnya, ats-tsalitsu, yang ketiga. Arafna, kita mengetahui, annahu bahwasanya qad yajtami'u fil fi'li, terkadang terkumpul pada fi'il alamatani, dua tanda. Alamatani fa'il dari yajtami'u, isim musanna. Kita, kata beliau, telah mengetahui bahwasanya terkadang terkumpul pada fi'il itu dua tanda. Seperti tadi qad dengan tak ta'nis sakinah. Lakin hunaka atau kemudian kita baca dengan lakinna hunaka, akan tetapi di sana ba'dha. Nah, isim lakinna nasab. Lakinna hunaka, akan tetapi di sana ba'dhal alamati. Ba'dha isim lakinna dia mudhaf, alamati mudhafun ilaih. Akan tetapi di sana ada sebagian tanda. La yumkinu abadan, tidak mungkin selama-lamanya. Perhatikan la yumkinu fi'il mudhari, tidak mungkin. Wazan af'ala yuf'ilu, yumkinu, amkana yumkinu, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Antajtami'a. Nah, perhatikan di sini ada an, fi'il dan fa'ilnya. Itu disebut masdar muawwal. Bisa ditakwil jadi masdar. Makanya fa'il dari yumkinu adalah masdar muawwal antajtami'a. Jadi la yumkinu abadan, tidak mungkin selama-lamanya. Apa yang tidak mungkin? Antajtami'a ma'a ghairiha. Sebagian tanda tersebut berkumpul ma'a ghairiha, bersama selainnya. Ya, bersama selainnya. Ka seperti qad ma'a asin wa saufa. Seperti qad bersama sin dan saufa. Tidak mungkin untuk bisa dia terkumpul bersama-sama. Taqulu, engkau katakan qad yanjahu al-mujtahidu. Qad yanjahu al-mujtahidu. Ya. Qad yanjahu al-mujtahidu.
wa sayanjahu al-mujtahidu wa sawfa yanjahu al-mujtahidu. Nah, qad yanjahu al-mujtahidu. Hanya ada qad saja. Wa sayanjahu al-mujtahidu. Nah, di sini ada sin saja. Wa sawfa yanjahu al-mujtahidu, ada sawfa saja. Wala taqulu, dan tidak bisa engkau mengatakan qad sayanjahu. Nah, qad bergandengan dengan sin atau terkumpul antara qad dengan sin pada fiil mudhari. Tidak bisa. Qad sayanjahu al-mujtahidu. Tidak bisa kita mengatakan demikian. Wala, dan juga tidak bisa kita mengatakan qad sawfa yanjahul mujtahidu. Qad sawfa yanjahu al-mujtahidu. Tidak bisa. Kalau qad ya pada dengan pada fi'il mudhari, maka dia qad saja atau sin saja atau sawfa saja. Tidak bisa bergabung. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya arabi'u, yang keempat, alamatul fi'li, tanda fi'il in kanat mawjudatan fihi, ya, jikalau tanda fi'il tersebut, perhatikan kanat, isimnya bukan mawjudah setelahnya, bukan. Isim kana itu dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke alamah, itu alamat fi'il. Alamatul fi'li in kanat, tanda fi'il itu in kanat, jikalau dia maujudatan, nah baru maujudatan khobar kana, ada fihi, ya, padanya, pada fi'il tersebut. Nahwu, contohnya qad safara aliyun, qad safara aliyun, ya. Fa innaka taqulu, maka sesungguhnya engkau katakan. Perhatikan kata beliau, jikalau tanda fi'il itu ada, ya, pada fi'il tersebut, seperti contoh apa? Qad safara aliyun. Mana tanda fi'ilnya? Qad, ada kan? Ada tanda fi'il pada fi'il tersebut. Nah, kalau demikian, fa innaka taqulu, maka sesungguhnya engkau katakan safara fi'lun madin. Nah, kita katakan dari contoh qad safara aliyun, karena tanda fi'ilnya ada, maka kita katakan safaro adalah fi'lun madin. Safaro adalah fi'il madi. Li wujudi, kenapa kita katakan safaro fi'il madi? Li wujudi, karena adanya alamatil fi'li, tanda fi'il, fihi, padanya. Wahia, dan dia, yaitu tanda fi'il tersebut adalah qad min awwalihi, qad pada awalnya. Maksud beliau, ya, kalau tanda fi'il itu ada, mudah ketika kita menyatakan atau menghukumi kata itu fi'il, seperti di sini safara, dengan tanda apa? Dengan tanda adanya tanda fi'il, yaitu qad. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa in kanat ghairu maujudatin, dan jikalau tanda tersebut ghairu maujudatin, tidak ada fihi, padanya, pada fi'il tersebut, nahwu safaro aliyun. Contohnya safaro aliyun. Perhatikan. Safaro aliyun. Di sini tidak ada tanda fi'il. Tidak ada qad, tidak ada ta'nis sakinah. Tetapi kita tahu bahwasanya safaro itu safaro itu adalah fi'il. Safaro itu adalah fi'il. Nah, makanya kata beliau, kalau tanda itu tidak ada padanya, pada fi'il tersebut, fa innaka taqulu, maka sesungguhnya engkau katakan safaro fi'lun madin. Ya, tetap kita katakan safaro adalah fi'il madi. Akan tetapi dari mana kita tahu, atau apa tandanya? Li'annahu, karena sesungguhnya dia yaqbalu alamatal fi'li, bisa menerima tanda fi'il. Nah, jadi kalau dalam fi'il itu ada tandanya jelas, ada qad atau ta'nis sakinah, jelas kita katakan kata tersebut adalah fi'il dengan tanda apa? Adanya qad atau adanya apa? Ta'nis sakinah,
atau adanya tanda yang lain. Akan tetapi ketika dalam fiil tersebut tidak ada tandanya, seperti di sini safara aliyun, tidak ada qad, tidak ada ta ta'nis sakinah, maka kita katakan safara itu fiil madhi, akan tetapi tandanya mana? Dia bisa menerima tanda fiil. Wahia dan hiya, tanda fiil yang bisa diterima oleh fiil safara tersebut adalah qad min awwalihi, pada awalnya. Nahwu qad safara aliyun, sungguh Ali telah safar. Wa ta'u ta'nis sakinatu min akhirih, dan juga bisa menerima apa? Ta ta'nis sakinah pada akhirnya. Fi nahwi, yaitu pada contoh safarat hindun, ya safarat hindun. Baik, silahkan diulang-ulang, diperhatikan apa yang telah dipelajari dan jangan berputus asa. Silahkan diikuti pelajarannya, dipahami sebatas apa yang mampu dipahami, dan terus istiqomah sampai selesai kitab. Ya, berapapun atau berapa persen pun yang kita pahami dari apa yang telah kita pelajari, maka jangan berputus asa, karena nanti akan meningkat pada tahapan selanjutnya dan akan banyak pengulangan. Ya, banyak pengulangan. Maka demikianlah dalam belajar. Baik, kita cukupkan. Adapun soal-soal latihannya ya bisa dibaca kemudian dijawab sebagai bentuk bahan murajaah. Nah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.